Milenial, masih bersama saya VJ dan tentunya masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya kita masih ngobrol sama Kak Isel nih, salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Oke Kak Isel, aku masih penasaran, tadi mungkin agak kepotong gitu ya, kita jeda tadi. Itu sistem pembelajarannya cukup unik karena banyak sekali gitu ya, satu kelas itu banyak, sampai tadi Kak Isel bilang sampai ada yang kadang berdiri dan lain sebagainya, saking excitednya untuk belajar di sana gitu ya, saking padatnya. Aku pengen tahu dong Kak, sistem belajar di sana tuh seperti apa? Yang mungkin apakah sistem belajarnya sama aja kayak di Indonesia atau ada yang beda gitu treat mereka? Oh, beda sih Kak. Biasanya kan mungkin di Indonesia bikin makalah. Kita jarang nggak terlalu bikin makalah gitu. Terus kita belajar langsung dari kitab turos juga gitu. Jadi sistemnya ya lebih lebih banyak, kalau bahasanya di sana dosen gitu ya, tetap ya. Berarti Ya, dosen lebih banyak ngasih materi dibanding ngasih tugas gitu ya, kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan lebih banyak tugas misalkan. Kalau di universitas sana justru malah lebih banyak dosennya menyampaikan materi itu sendiri gitu ya Kak. Ya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, sistem pembelajaran apa yang mungkin bagus di sana, yang mungkin menurut Kak Isel, wah ini kayaknya sistem pembelajaran kayak gini bagus nih diterapin di Indonesia, apa tuh Kak kalau ada gitu? Kadang nggak ada absensi, itu juga kesadaran sendiri ya. Itu juga mungkin jadi kita manfaatin waktu sendiri itu sih. Mungkin apa juga ya, kadang juga sistem Indonesia juga bagus sih kalau diterapin di sini juga, saling ada positif negatifnya. Apa tuh Kak kalau boleh tahu plus minusnya mungkin di sana gitu selama kuliah di sana? Karena absensi itu, jadi orang-orang nggak harus nggak merasa harus kuliah setiap hari. Jadi ada yang mungkin dia malas kuliah, ada yang dia nggak kuliah, tapi dia mungkin pakai itu buat hal positif lainnya. Misalnya dia menghadiri kajian sama syekh. Ada juga yang mungkin dia manfaatin buat yang lain gitu. Mungkin di Indonesia sendiri kan karena dia absen dan wajib gitu, jadi dia mau nggak mau harus datang. Dia jadi lebih rajin, walaupun kadang ngerasa tugasnya juga banyak, kuliahnya juga padat, jadi terkekang, jadi kurang menguasai diri gitu kan buat eksplor hal-hal lainnya gitu. Kalau di sana justru membebaskan ya, dan rata-rata walaupun nggak ada absen di sana, orang-orang justru semakin aware untuk bukan absensi yang dicari, tapi malah justru ilmunya yang mereka cari di sana gitu ya Kak Isel. Kak Isel, kalau Kak Isel sendiri di sana ini ada kegiatan lain selain kuliah, atau misalkan ikut organisasi apa, atau mungkin ada aktivitas lain seperti kerja dan lain sebagainya dari Kak Isel sendiri saat ini seperti apa? Apa fokus kuliah? Dulu iseng-iseng kerja jualan pulsa, dulu pernah iseng-iseng. Karena di sini pulsa harganya beda jauh, lebih mahal dari Indonesia, dan pulsa juga kebutuhan ya sekarang, salah satu kebutuhan. Terus di sini tapi nggak lama, terus udah nggak jualan lagi. Terus juga di sini akhirnya ikut organisasi gitu. Organisasi apa tuh Kak kalau boleh tahu? Organisasinya namanya Wihdah itu Persatuan Pelajar Indonesia, tapi khusus mahasiswi, jadi itu cuma perempuan-perempuan aja di dalamnya. Jadi kumpulan mahasiswi yang ada di Universitas Al-Azhar itu ya, dari Wihdah. Oke, ini cukup menarik nih Kak. Kakak apalagi Kak Isel salah satu anggota organisasi Wihdah ya. Nah, Wihdah ini tentunya banyak sekali gitu ya mahasiswi ataupun perempuan muslimah yang menuntut ilmu di sana gitu. Ini dari Kak Isel sendiri, pandangan Kak Isel gitu ya sebagai muslimah juga yang mungkin punya banyak mimpi, punya banyak prestasi juga nih, gimana ngelihat banyak sekali perempuan-perempuan muslimah yang ambis gitu ya untuk mengejar mimpinya nih Kak? Iya sih, itu bisa jaga diri sendiri, karena di sini kita nggak ada yang bisa jaga diri kita selain diri kita sendiri.
kita tetap sama-sama semangat, saling nguatin satu sama lain, saling dukung satu sama lain, gak ada yang saling jatuhin juga, saling nolong, karena cuma satu sama lain yang kita punya di sini gitu. Jadi sama-sama menguatkan gitu. Gimana nih Kak Isel ngelihat banyak perempuan sukses yang mungkin Kak Isel kenal di sana gitu? Banyak, salah satunya alhamdulillah nenek kan punya pondok gitu kan. Nah ternyata nenek sendiri yang menginspirasi untuk buka Universitas Al-Azhar ini untuk perempuan. Jadi nenek itu salah satu inspirasinya kenapa ada Universitas Al-Azhar ini untuk perempuan, karena sebelumnya hanya untuk laki-laki aja. Nah, oh jadi dari nenek Kak sendiri? Ya. Waduh luar biasa ya, yang sampai pada akhirnya justru banyak kesetaraan gitu ya. Tentunya perempuan juga bisa kuliah di sana gitu. Dulu cuma laki-laki aja Kak? Iya dulu laki-laki. Berarti kalau sekarang tuh sistem kuliahnya kan offline nih, satu kelas tuh berarti cewek cowok campur atau cewek aja sekelas cowok aja apa gimana tuh Kak? Kita beda kuliahnya, tempatnya pun beda. Jadi kalau misalnya perempuan di daerah ini distrik 7, namanya distrik 7 Haisabi. Kalau misalnya yang putra di beda lain lagi, beda tempat lagi di daerah Erosa gitu. Oh jadi punya, maksudnya beda gitu ya, berarti satu kelas tadi berarti isinya perempuan semua, bahkan satu universitas itu isinya perempuan semua gitu ya. Waduh luar biasa. Nih Kak Isel, pernah kepikiran gak sih sebelumnya kuliah di sana gitu di luar negeri, apa sebelumnya pengen cita-citanya nggak kuliah di sana atau gimana nih? Apa emang dari dulu udah ambis pengen kuliah di sana? Sebelumnya nggak kepikiran sih bisa kuliah di sini, sebelumnya juga karena sebelumnya di Gontor, terus sempat ngapnya itu kuliah di Universitas Gontor. Kebetulan juga itu jurusannya IT, jadi kayak masih pengen IT gitu dulu, tapi disuruh orang tua di sini katanya bisa kok di sana sambil IT juga. Ternyata IT di sini juga mungkin bagus, tapi nggak bisa, orang Indonesia nggak bisa sembarangan buat kuliah jurusan umum di sini gitu. Jadi kebanyakan orang Indonesia kuliahnya di jurusan Islam aja gitu. Berarti nah kalau di jurusan kakak sendiri itu mempelajari bidang apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kita belajar fikih-fikih, tafsir Al-Quran, syariat Islam, kita belajar itu fikih kontemporer. Berarti untuk prospeknya sendiri kalau di jurusan kakak tuh lebih ke apa tuh kalau kayak gitu? Penerjemah kah atau seperti apa? Lebih ke apa ya? Hukum-hukum Islam gitu. Hukum-hukum, oh berarti guru juga bisa gitu ya. Kenapa sampai pada akhirnya jurusan banyak gitu ya di sana, sampai pada akhirnya ke Islam ya, jurusan Islamiyah apa tadi? Islamiyah Syariah ya? Karena syariah Islamiyah kayaknya yang dibutuhkan gitu ya di masyarakat. Orang-orang mungkin bertanya tentang ini, tentang itu, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, apa pendapat ulama ini, pendapat ulama itu. Gimana kalau menurut pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, apalagi Indonesia mazhab Syafi'iyah, dan di sini kita orang Mesir pakai kebanyakan Malikiyah, tapi di sini juga ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, semuanya ada di sini. Gitu. Jadi karena jurusan itu mencakup berbagai ilmu-ilmu keseharian, jadi sampai pada akhirnya Kak Islam memilih untuk ya udah ngambil jurusan tadi Islamiyah Syariah, Islam Syariah ya, Syariah Islamiyah. Kalau untuk kuliah di sana itu sehari berapa mata kuliah atau seminggu cuma berapa kali atau gimana tuh Kak sistemnya? Awal-awal seminggu cuma 3 kali, 4 kali, sampai sekarang mungkin COVID belum terlalu ini juga seminggu bisa 5 kali, udah lumayan lah, seminggu bisa 5 kali, 6 kali, sebenarnya bisa dari jam 9-an sampai sore gitu. Sehari berarti bisa 2 sampai 3 matkul atau 1 matkul aja gitu. Berarti sistem kuliahnya sama aja kayak di Indonesia gitu ya, seminggu 5 sampai 6 kali gitu ya pertemuan. Sehari bisa 3-4 matkul sih. 3 sampai 4 matkul. Berarti liburnya kapan tuh biasanya kalau di sana? Kalau di sini liburnya hari Jumat.
Dan Hari Jumat libur. Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu? Enggak. Jumat, Sabtu aja. Enggak, justru Minggu kadang hari pertama buat kuliah itu sendiri. Kalau di sini justru Senin, kalau di sana justru Minggu gitu sibuknya. Ya. Luar biasa. Nih kalau Kak Isel, kalau boleh tahu gitu, Kak Isel udah selama kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya di sana. Udah jalan-jalan kemana aja nih Kak? Alhamdulillah udah kemarin ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu Jabal Musa, tempat bertemunya Nabi Musa sama Allah. Alhamdulillah bisa kasih kesempatan ke sana. Walaupun nanjaknya itu beda ya, nanjak gunung di sini karena gunungnya tuh cuma batuan gitu, gak ada pohon-pohon sama kayak di Indonesia gitu, beda jauh. Lumayan capek juga sih, jauh. Gitu ya, jadi bisa keliling ke luar negeri gitu ya sambil kuliah di sana. Luar biasa sekali Kak Isel nih, pastinya cerita Kak Isel nih sangat bermanfaat sekali nih untuk sobat milenial di rumah. Tapi mungkin sobat milenial penasaran nih Kak Isel, gimana sih sampai pada akhirnya Kak Isel punya harapan yang besar untuk kuliah di luar negeri, apalagi kuliah di luar negeri khususnya Universitas Al-Azhar Kairo ini universitas yang sangat sulit untuk memasuki di sana dengan proses-proses yang pastinya ketat banget gitu. Dari Kak Isel sendiri, gimana cara Kak Isel mengusahakan mimpinya gitu sampai pada akhirnya bisa masuk ke sana nih Kak? Ya, giat sih, sungguh-sungguh, bismillah. Apapun tujuannya, kalau tujuannya baik, Allah kan. Terus juga semoga jadi pribadi yang lebih baik, bisa ngamalin ilmu-ilmunya. Cuma kalau kita punya ilmunya tapi nggak bisa mengamalkannya, harapan. Mungkin Kak Isel punya tipsnya nggak nih, supaya mungkin bisa masuk ke Universitas Islam Al-Azhar Kairo, dari tips dari Kak Isel sendiri yang mungkin sekarang sudah lolos gitu ya masuk ke sana gitu Kak? Tipsnya banyak, karena juga udah banyak kok yang kesini juga. Banyak dibuka kesempatan buat kesini, ada misalnya beasiswa ke Dubes, beasiswa dari Al-Azhar langsung, beasiswa pondok-pondok, beasiswa dari mungkin yang PBNU. Pintar-pintar aja kita nyari peluangnya di sini gimana. Terus jangan lupa belajar bahasa Arab sama Al-Quran, yang penting banget sih, hafalan Al-Qurannya itu gitu. Itu sih yang paling penting ya, berarti harus mempersiapkan penguasaan bahasanya dan juga hafalan Qur'annya jika ingin kuliah di sana gitu ya Kak Isel. Nah Kak Isel, apa sih mungkin target Kak Isel ke depannya nih? Mungkin kan sekarang masih 1 tahun nih ya, apa nih target Kak Isel ke depannya kuliah di sana? Targetnya pasti bisa lulus nilai terbaik, bisa soalnya kuliah ujian di sini nggak gampang, susah, ada faktor X-nya. Jadi kita harus bermuamalah baik di sini. Jadi di sini bermuamalah baiknya nggak cuma sesama, jadi horizontal dan vertikal. Horizontal ke Allah itu sendiri, ke Nabi Muhammad, dan vertikalnya ke teman-teman semua. Jadi itu sih, itu faktor X-nya itu penting banget. Karena belum tentu yang kelihatannya pinter itu menjamin suksesnya dia di sini gitu. Ya tergantung perbuatannya dia juga, apa yang dia lakuin gitu. Berarti justru di sisi banyak penilaian lain soal attitude kita gimana di sana, soal kebiasaan kita di sana, berarti ya Kak? Iya, itu sangat itu nggak menjamin sih yang kelihatannya pinter, yang dia kuliah setiap hari, yang dia ini itu dia pasti lulus, itu belum tentu. Pasti nilai dia baik, belum tentu. Semoga ya Kak Isel bisa lulus tepat waktu dan pastinya sesuai harapan Kak Isel nih, bisa dapetin nilai yang memuaskan pastinya kembali ke Indonesia. Ada rencana mungkin S2 di sana Kak Isel? S2 di sini insya Allah ada rencana, tapi emang S2 di sini katanya paling bagus ya di Timur Tengah, dan S2 di sini nggak cuma kayak di Indonesia yang sebentar gitu, S2 mungkin 2 tahun. Di sini justru lebih sulitnya di S2-nya, karena dia bisa 5 tahun bahkan lebih. Terus dia susah juga buat bisa skripsinya ini itu gitu.
Luar Insya Allah biasa lah sekali. ada kesempatan. Oke Kak Isel, amin ya. Semoga apapun harapannya ke depan gitu ya, semoga bisa terkabul gitu dan Kak Isel juga bisa sehat di sana. Kak Isel, mungkin terakhir nih Kak Isel, pesan yang Kak Isel mungkin akan sampaikan untuk sobat milenial di rumah nih yang mungkin orang Indonesia juga banyak yang nonton gitu ya, supaya mungkin termotivasi untuk bisa menggapai mimpinya gitu. Nih Kak Isel, silakan sampaikan pesannya untuk sobat milenial di rumah. Ya, lagi-lagi pokoknya harus semangat. Jangan lupa dilihat apa tips-tipsnya, dilihat, dicari-cari, riset apa itu Al-Azhar, apa itu Mesir, gimana kehidupannya di sana. Tujuannya dipastiin, niatnya pasti harus baik, niatnya karena Allah, niatnya karena ilmu. Niatnya itu yang penting, insya Allah apapun tujuannya, kalau niatnya baik pasti dimudahkan. Jadi jangan lengah gitu, cari-cari, banyak kesempatan di sini, udah banyak juga yang sekolah di sini. Jadi insya Allah pasti bisa. Insya Allah ya pasti bisa. Siapapun punya kesempatan gitu ya, selagi mau mengusahakan apa yang dia inginkan gitu. Waduh Kak Isel. Nih Kak Isel, sekali lagi nih mungkin Kak Isel ada salam-salam untuk keluarga ataupun teman-temannya gitu ya di Indonesia. Silakan Kak Isel bisa sampaikan. Salamnya saling support lah, apapun kita misalnya kita beda tempat, kita di Indonesia, di luar negeri juga belum tentu lebih baik dari Indonesia, atau mungkin yang di Indonesia juga belum tentu lebih baik dari yang di luar negeri. Jadi semuanya tergantung diri masing-masing. Jadi kita fokus buat ningkatin kualitas diri masing-masing aja. Bukan masalah kuliahnya di mana, kuliahnya apa, yang penting kualitasnya diri sendiri. Betul sekali. Mau dimanapun kuliahnya, yang penting kita harus bisa mengupgrade diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas kita yang terbaik gitu ya Kak Isel. Kak Isel, terima kasih banyak ya atas kesempatan waktunya. Pastinya tadi banyak banget ngobrolin soal gimana kebiasaan di sana, kuliah di Mesir dan lain sebagainya. Nih pasti sobat milenial di rumah yang pengen juga kuliah di sana nih mungkin bisa langsung gitu ya tanya-tanya sama Kak Isel ya yang udah berpengalaman kuliah di sana. Kak Isel, terima kasih banyak. Sebelumnya sehat selalu di sana. Semoga dimudahkan segala jalannya ya Kak Isel. Salam untuk teman-teman di sana juga Kak Isel. Terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak. Iya, assalamualaikum. Selamat. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol banyak ya sama Kak Islah gitu ya, Kak Isel gitu ya, ngobrolin soal gimana kuliah di Mesir. Luar biasa sekali, punya semangat yang tinggi. Tadi Kak Isel juga menyampaikan ya, dimanapun kuliahnya yang penting adalah soal kualitas diri kita sendiri gitu. Jadi sobat milenial yang mau kuliah di negeri sendiri gitu, di Indonesia maupun di luar negeri, yang paling penting adalah kualitas di diri kita sendiri. Mungkin pembahasannya cukup sampai di sini pemirsa. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.